Sahabat tani, Anda mau bikin pestisida organik tapi masih bingung bahannya apa aja? Nah, pada video kali ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, kita bakal bahas 10 tanaman yang memiliki kandungan pestisida organik yang luar biasa. Dan nomor 5 paling murah dan gampang banget loh ya sahabat tani didapatkan. Jadi pastikan Anda tahu ya semuanya karena pasti insya Allah akan sangat-sangat bermanfaat. Dan sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu. BIM. Buat yang belum klik tombol jempolnya, maka silahkan klik dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Oke, langsung aja. Ini dia 10 tanaman dengan kandungan pestisida organik yang luar biasa. Pertama yaitu tembakau. Tahu tembakau nggak? Tembakau itu bukan kita tuh mengutarakan isi hati kepada orang yang dicintai, itu bukan ya sahabat tani, itu namanya tembakau ya nggak? Tembakau memiliki kandungan yang namanya nikotin yang dapat menjadi racun terhadap hama jenis serangga. Daun tembakau efektif dalam mengendalikan hama jenis penghisap dan bereaksi sebagai racun pada hama seperti jenis kutu apis, trips, serta ulat perusak daun tanaman. Karena menurut penelitiannya ternyata ekstrak daun tembakau mampu loh menurunkan nafsu makan dari hama sasarannya. Dan dalam pengaplikasiannya itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Misalnya seperti yang kami lakukan ya sahabat tani, yaitu dengan mengekstrak tembakau dengan cara memblendernya bersamaan dengan air atau dicampurkan dengan bahan organik lainnya, itu juga bisa untuk meningkatkan kekuatan dari pestisida organik tersebut. Bahkan kalau mau nih ya sahabat tani yang lebih murah, kita tuh bisa loh memanfaatkan limbah. Jadi Anda cukup gunakan kumpulan puntung rokok yang kretek, kemudian tambahkan air dengan perbandingan 1:5. Artinya kalau Anda ngumpulinnya tuh 200 gram puntung rokok, bisa ditambahkan dengan 1 liter air ya sahabat tani. Kemudian rendamlah selama 12 jam. Atau kalau mau direbus itu juga boleh kok ya sahabat tani. Dan setelahnya Anda bisa semprotkan kepada tanaman Anda dengan perbandingan 1:10. Atau kalau mau yang lebih pekat lagi itu juga boleh dengan perbandingan 1:5, itu juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua yaitu daun sirsak. Selain buahnya yang enak rasanya, ternyata daun sirsak juga memiliki kandungan yang dapat digunakan sebagai pestisida organik atau nabati. Daun sirsak memiliki kandungan yaitu alkaloid, flavonoid, resin, dan juga anonin ya sahabat tani yang dapat mengendalikan hama pengganggu tanaman. Dan pestisida organik berbahan daun sirsak itu berfungsi sebagai insektisida racun kontak, bisa juga sebagai penolak, dan bisa juga bersifat penghambat nafsu makan pada hama, khususnya hama jenis serangga gitu ya sahabat tani. Dan pada pestisida organik yang kami buat ini ya sahabat tani, yaitu berbahan daun sirsak dan juga daun tembakau, ternyata cukup efektif dalam memproteksi tanaman gambas dari serangan hama pengganggu tanaman. Gimana? Mantap? Kemudian yang ketiga yaitu daun pepaya. Nah, udah nonton belum video yang judulnya 10 tanaman dengan kandungan pupuk yang luar biasa? Jadi pepaya ini selain dapat menjadi bahan baku dalam pembuatan pupuk organik, juga bisa loh ya sahabat tani dijadikan bahan baku dalam pembuatan pestisida organik. Getah pada daun pepaya ternyata memiliki kandungan yaitu senyawa golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan senyawa-senyawa lainnya yang bersifat racun bagi hama pengganggu tanaman. Bahkan menurut Ramadona ya sahabat tani dalam jurnalnya berjudul Efektivitas Ekstrak Daun Pepaya untuk mengendalikan hama jenis kutu, ternyata didapatkan hasil bahwa mortalitas atau tingkat kematian hama yang diberikan perlakuan pestisida daun pepaya yang tertinggi mencapai 90% loh ya sahabat tani tingkat mortalitasnya.
dan tingkat kerusakannya ternyata mengalami penurunan berkat pengaplikasian dari pestisida berbahan daun pepaya ini. Gimana? Luar biasa kan? Dan buat Anda yang ingin baca-baca jurnal tentang daun pepaya ini, maka link downloadnya saya taruhkan di kolom deskripsi video ini. Silahkan kalau mau download silahkan langsung ke kolom deskripsi. Kemudian yang keempat yaitu bawang putih. Nah, selain jadi bumbu masak yang dapat meningkatkan selera makan kita, bawang putih juga dapat digunakan sebagai pestisida organik penolak hama jenis kutu, ulat, dan juga serangga ya sahabat tani, karena bawang putih itu memiliki kandungan yaitu minyak atsiri, flavonoid, dan juga senyawa lain ya sahabat tani seperti saponin. Dan untuk cara pembuatan pestisida dari bawang putih itu tuh sangat-sangat gampang loh ya sahabat tani. Anda cukup ngeblender aja bersamaan dengan air dengan perbandingan 1:5. Kemudian Anda saring. Atau kalau Anda mau campurkan dengan bahan organik lainnya itu juga boleh kok ya sahabat tani buat menambah efek atau kekuatan dari pestisida organik tersebut. Kemudian yang kelima, dan saya yakin semua orang udah pada tahu apa ini. Apa ini? Buah cabai ya sahabat tani. Buah cabai memiliki kandungan senyawa yaitu capsaicin yang dapat berfungsi sebagai insektisida. Bahkan menurut penelitiannya Wakano ya sahabat tani, dalam jurnalnya tentang pengujian ekstrak buah cabai rawit sebagai pestisida nabati pengendali hama, ternyata pada konsentrasi tertentu efektif loh dalam mengendalikan hama pengganggu tanaman. Artinya nih ya sahabat tani, buat Anda yang misal ngeluh, wah harga pestisida kok mahal sementara harga panen nggak seberapa, maka kenapa nggak ya sahabat tani buahnya dibikin pestisida organik aja, kemudian disemprotin lagi ke tanamannya buat mengendalikan hama pengganggu tanaman tersebut. Jadi ceritanya buahnya tuh digunakan buat memproteksi tanaman itu sendiri. Tetapi Anda mesti ingat ya sahabat tani bahwa harus benar-benar dipilih buah yang tidak kena antraknosa. Karena kalau ada antraknosanya yang Anda pakai sebagai bahan bakunya, ya sama aja Anda bikin masalah selanjutnya pada tanaman Anda sendiri. Dan buat Anda yang ingin membuktikan bagaimana sih penyebaran antraknosa pada tanaman cabai, maka silakan ya sahabat tani simak pada video yang ini ya sahabat tani. Dan buat Anda yang mau baca-baca tentang jurnal ekstrak buah cabai, silakan klik ya sahabat tani. Link downloadnya ada saya taruh pada kolom deskripsi video ini. Kemudian yang keenam yaitu mengkudu. Sama seperti 5 tanaman sebelumnya, mengkudu juga dapat bersifat sebagai insektisida. Dan senyawa yang terkandung dalam buah mengkudu itu seperti seronin, kemudian proseronin, dan senyawa-senyawa lainnya yang efektif dalam membasmi hama jenis ulat, semut, belalang, kutu putih, sampai hama tikus itu juga bisa loh ya sahabat tani. Karena saya bilang aromanya tuh wah gitu ya sahabat tani, semerbak membahana gitu deh pokoknya. Bahkan kita aja yang nyium wah ya enggak. Yang pastinya juga tidak disukai seperti hama tikus. Dan lagi selain buahnya, daun mengkudu itu juga mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, dan juga flavonoid yang bisa kita gunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pestisida organik. Kemudian yang ketujuh yaitu lada. Kandungan bahan aktif yang ada pada buah lada yaitu seperti piperopatin, piperidin, isobutylamida, dan senyawa-senyawa lainnya. Dan dari semua kandungan ini tuh maka dia tuh dapat berfungsi sebagai insektisida racun kotak sekaligus juga racun sarap. Bahkan bisa berfungsi ganda sebagai nematisida juga. Dan pada salah satu referensi disebutin bahwa serbuk lada hitam yang dikombinasikan dengan cabai merah ternyata berpotensi bisa digunakan sebagai insektisida yang luar biasa ya sahabat tani dalam mengendalikan hama pengganggu tanaman. Dan yang selanjutnya yang ke-8 yaitu tanaman sirih.
Beberapa penelitian tentang efektivitas daun sirih ternyata bisa loh mengendalikan jenis hama serangga terbang seperti misal nyamuk, kemudian lalat buah, kemudian walang sangit, dan hama jenis lainnya ya sahabat tani. Dan dari segi kandungannya, daun sirih ternyata memiliki kandungan yang banyak banget loh ya sahabat tani, sampai saya bingung ngapalnya kayak gimana. Maka buat Anda yang nggak pengen tahu apa sih kandungan dari daun sirih, maka silakan ya sahabat tani disimak pada tayangan berikut ini. Nah, jadi siapa tahu ya sahabat tani di rumah Anda ada punya daun sirih, maka boleh kok dijadikan bahan baku dalam pembuatan pestisida atau insektisida organik. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kesembilan, serai wangi. Senyawa utama yang terdapat dalam serai wangi yaitu minyak atsiri yang kandungannya itu luar biasa loh ya sahabat tani, dan salah satunya adalah namanya citronella. Itulah kenapa serai itu juga bisa loh dijadikan bahan baku dalam pembuatan pestisida organik, karena citronella itu nggak disukai hama jenis kutu dan hama jenis serangga lainnya ya sahabat tani. Dan bagian tanaman yang bisa dipakai dalam pembuatan pestisida organiknya adalah bagian daunnya sampai bagian akarnya itu juga bisa ya sahabat tani. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu tanaman jarak. Disebutin ya sahabat tani pada salah satu referensi bahwa biji jarak ternyata mengandung 40-50% minyak jarak yang di dalamnya terkandung banyak sekali manfaat sebagai pestisida organik. Selain itu juga pada daunnya itu juga mengandung senyawa seperti saponin, flavonoid, dan kandungan senyawa lainnya yang efektif bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pestisida organik. Dan itu tadi 10 tanaman dengan kandungan pestisida organik yang luar biasa. Silahkan Anda pilih mau pakainya tuh yang mana. Atau kalau Anda mau campur itu juga boleh ya sahabat tani, karena saya yakin jiwa gado-gado Anda tuh udah meronta-ronta pengen mencampur ya nggak ya sahabat tani. Maka silahkan aja, boleh kok ya sahabat tani, nggak masalah kalau mau mencampur. Terima kasih, saya tutup video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.